warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman sehingga masih bisa ikut secara virtual kajian rutin kita dari Zikes BMI, yaitu kajian Rabuan yang pada malam hari ini akan membahas mengenai bedah buku Nasihat dari Hati. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Ya, baik, Afwan, izin pada peserta pada malam hari ini. Perkenalkan, Ana Salas, Salas Salaldi, biasa dipanggil Salas, dari staf DP Full DFK atau Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa diberi waktu untuk jadi moderator pada malam hari ini. Baik, mungkin karena juga pemateri kita sudah ada di tengah-tengah kita, ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ustadz Faisal Khonhi, yang merupakan penulis dari buku Nasihat dari Hati. Ya, kita akan langsung mendengarkan bagaimana bedah bukunya dari buku yang ditulis oleh beliau. Ya, mungkin langsung saja kepada Ustaz. Ya, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Ahwan, Ustaz Faisal. Gimana kabarnya, Ustaz? Ustaz termute. Mungkin bisa di-unmute. Masih ini. Gimana kabarnya, Ustaz? Halo, kedengeran Halo. nggak? Iya, sekarang sudah kedengeran, Ustaz. Bagus suaranya. Mohon maaf, Dok. Sudah Ini tadi pakai laptop, jadi nggak kedengeran. Ini saya ganti handphone ini. Oh iya, Ustaz. Ya, maaf ya. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz sekarang di mana, Ustaz? Saya di Depok. Oh, di Depok. Ya. Baik, Ustaz, mungkin langsung saja ya, Ustaz ya. Udah buka mungkin selama 45 menit ke depan dibawakan materinya, Ustaz. Nanti setelah itu dibuka sesi tanya jawab. Ya, silakan mungkin, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Dr. Basuki. Dr. Basuki kalau nggak salah suaminya Dr. Prita ya, Dok ya? Benar sekali. Saya menduga benar itu. Baik. Saya hormati juga Dr. Prita dan para dokter lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena saya belum kenal. Yang saya kenal hanya Dr. Prita dan Dr. Basuki. Ya, saudara moderator juga yang saya hormati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada malam hari ini saya belum bisa menyediakan mempersiapkan ya PowerPoint-nya.
Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan membedah buku, judulnya ini, Nasihat dari Hati. Ya. Kenapa buku ini berjudul Nasihat dari Hati? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya tulis di dalam buku ini dari hati. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang disampaikan dari hati, insya Allah akan sampai ke hati juga. Tetapi jika sebuah nasihat itu hanya di lisan saja, maka dia akan sulit untuk sampai ke hati. Mungkin hanya masuk ke telinga kita. Atau mungkin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu mungkin masih mending ya. Ada yang nggak bisa masuk. Ya. Ada memang beberapa adab dalam memberikan nasihat. Yang pertama, nasihat itu disampaikan dari hati dan dengan ikhlas. Dan sebaik-baik nasihat itu adalah japri. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang itu, baiknya di japri. Tidak di forum, tidak di sebuah grup. Ya, karena kata Imam Syafi'i, memberikan nasihat di depan umum itu adalah menghina seseorang. Ya. Kalau memang kita tulus memberikan nasihat, maka kita memberikan nasihatnya secara pribadi, secara empat mata. Kemudian, nasihat itu akan bermanfaat jika dia tidak terlalu banyak. Makanya kata para ulama, jika engkau memberikan nasihat, maka ringkaskanlah nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau diminta nasihat, Rasulullah memberikan nasihatnya itu singkat padat. Itulah memang sebaik-baiknya perkataan. Khairul kalam ma qalla wa dalla, kata para ulama. Sebaik-baiknya perkataan itu yang sedikit tetapi punya makna. Ya. Rasulullah SAW itu dianugerahi namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kemampuan berkata-kata singkat tetapi padat dengan makna. Nah, Rasulullah SAW ya, ada sebuah perkataan ya, kata para ulama, al-kalamu kaddawa, perkataan itu seperti obat. Nasihat itu seperti obat. Maka dia harus tepat dosisnya dan tepat penyakitnya. Ya, Rasulullah diminta nasihat, ausini ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku ya Rasul. Nabi hanya mengucapkan la taghdab. Ya. Faradda miraran la taghdab. Kata Nabi, jangan marah. Kemudian Nabi mengulangi, jangan marah. Itu saja nasihat Rasulullah SAW, tidak panjang. Karena memang nasihat itu seperti obat. Kalau kebanyakan, dia bisa membunuh. Tapi kalau sedikit, dia bermanfaat. Ya, ada orang yang tidak mau mendengar nasihat karena mungkin overdosis nasihat. Jadi ternyata tidak hanya overdosis obat ya. Orang itu bisa juga overdosis nasihat. Misalnya, kita tiap hari orang kita japri tausiah. Ya lama-lama kan orang bosen juga. Akhirnya diblokir deh. Bisa, ya, bisa saja itu diblokir. Ya. Karena terlalu sering ngirim tausiahnya gitu. Karenanya Rasulullah SAW itu juga apa ya, mengatur ya. Rasulullah itu mengatur dalam waktu memberikan nasihat. Ya. Ketika para sahabat meminta Nabi untuk memberikan nasihat setiap hari, kata Nabi, ya kurang lebih Nabi mengatakan, aku khawatir kalian bosan. Ya, maka Nabi mengatur hari dalam memberikan nasihat juga. Nah itulah ya beberapa mukaddimah daripada bedah buku ini.
ya nasihat karena memang ad-dinun nasihah. Karena agama itu nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Asr ya. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau kita mau beruntung, mari kita saling memberikan nasihat. Ya. Karena salah satu hak muslim dengan muslim lainnya apa? Hakul muslim alal muslim salah satunya adalah idzastansuhaka fansuh. Kalau diminta nasihat, berikan nasihat. Ya. Ya nggak mungkin kita panggil orang sini kamu saya nasihatin. Ya. Maka salah satu etika juga memberikan nasihat ketika diminta. Ya. Kecuali memang dalam waktu-waktu tertentu, ya momen-momen tertentu, ya mungkin tanpa diminta, karena kalau memang diperlukan ya kita memberikan nasihat. Baik, ya mungkin di dalam buku ini kurang lebih ada 192 nasihat. Ya. Nasihat yang pertama adalah menggapai ketenangan. Syekh Ait Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, beliau berkata, "Tastarihu fit ta'irah wa anta la ta'lamu may yaquduha." Engkau bisa tenang di dalam pesawat ketika di atas awan, padahal kamu tidak tahu siapa pilotnya. Ketika kita naik pesawat, ketika kita kan nggak pernah kenal siapa pilotnya, siapa namanya, wajahnya seperti apa, kita juga nggak tahu bagaimana dia latihannya, tapi kita percaya saja bahwa pesawat ini insya Allah akan sampai tujuan dengan selamat. Itulah namanya thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah itu tenangnya tentara bersama pimpinannya. Tentara itu kan kalau disuruh serang ya udah dia serang, dia nggak nanya lagi. Kenapa? Karena dia tenang dengan instruksi tentaranya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau memberikan perumpamaan thiqah itu seperti bayi yang dilempar oleh ibunya. Bayi itu tertawa. Kenapa bayi itu tertawa? Karena bayi itu thiqah. Karena bayi itu percaya bahwa ibunya akan menangkapnya kembali, tidak akan membiarkan dia jatuh. Dan beliau melanjutkan, tastarihu fis safinah wa anta la ta'lamu may yaquduha. Engkau bisa tenang naik kapal, padahal kau tidak tahu siapa nahkodanya. Afala tastarihu fi hayatika wa anta la ta'lamu anna Allah mudabbiruha. Namun mengapa kau tidak bisa tenang menjalani hidup ini? Padahal kau tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur kehidupan ini. Ini nasihat dari Ait Al-Qarni, Syekh Ait Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Buku itu beliau berikan nama La Tahzan karena buku itu ditulis dalam penjara. Memang banyak ya ulama-ulama yang menulis buku dalam penjara, seperti Imam Ahmad, ya, seperti Said Qutb, ya, menulis tafsir fi Zilalil Quran, Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku ini setiap nasihat saya tulis penjelasan untuk memudahkan kita memahaminya. Ya, penjelasan-penjelasan yang singkat. Apa penjelasan daripada nasihat ini? Yang pertama, semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin tenang.
Ya, kita akan semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini. Dan semakin tidak mengenal Allah, maka hidup ini akan dipenuhi dengan kegelisahan, keruwetan. Orang yang mengenal Allah, apa kata para ulama? Man arafallah. Siapa yang mengenal Allah, azalat tuhmah. Dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah. Dan dia akan mengatakan wa qala kullu fi'lihi bihikmah. Dia akan mengatakan semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Ya. Ma qadarallahu illa khairan. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Karenanya dalam melihat keputusan-keputusan Allah, hendaklah kita melihat secara menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Ya. Makanya kata para ulama, takdir itu seperti tahi lalat. Ya, kalau kita fokus melihat tahi lalatnya, maka buruk, ya. Tidak indah dilihatnya. Tapi seseorang itu tampan, ya, seorang pria itu tampan, seorang wanita itu cantik, bisa jadi karena ada tahi lalat di wajahnya. Hujan itu buruk bagi tukang es, ya, yang mau jualan es. Hujan itu baik bagi petani. Ya, panas itu buruk bagi petani, tapi dia bagus untuk orang yang ingin menjemur pakaiannya. Maka kata para ulama, musibatu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah bagi satu kaum, manfaat buat kaum yang lain. Ya, kita sakit, ini rezeki buat para dokter. Kalau nggak ada yang sakit, ya para dokter mungkin nggak dapat rezeki misalnya gitu. Tapi bukan berarti para dokter mengharapkan orang sakit, enggak. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ban motor kita pecah, atau mobil kita pecah, rezeki buat orang tukang tambal ban, itu sudah diatur. Makanya semua yang Allah takdirkan itu adalah kebaikan kalau kita melihatnya secara menyeluruh. Kemudian ketika kita gelisah, ingatlah Allah. Karena tidak ada yang menurunkan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Ya. Agar iman yang sudah ada di dalam hati kita terus bertambah. Dengan bertambahnya ketenangan. Dengan bertambah keyakinan kita bahwa ketika kita bersama Allah semua akan baik-baik saja. Ya. Bukankah ketika Ibrahim bersama Allah, api tidak bisa membakarnya? Ketika Ismail bersama Allah, pisau tidak bisa membunuhnya. Ya, percayalah, ketika kita bersama Allah, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka semua akan baik-baik saja insya Allah. Kemudian, Ibnu Taimiyah, jika ia memiliki banyak masalah, maka ia membaca ayat-ayat yang berbicara tentang ketenangan. Atau dia membaca Al-Quran. Ya. Galau itu kan karena kutil, kurang tilawah. Rasulullah SAW bersabda, Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa jala'uha ya Rasulullah? Lalu bagaimana menghilangkan karatnya? Kata Nabi, dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dan dengan mengingat kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketenangan adalah cahaya, kekuatan, dan spirit. Jika kita tenang, maka akan ada kekuatan dalam diri kita. Kita tenang dalam menghadapi masalah. Ya, insya Allah kita akan memiliki kekuatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan ketenangan itu ada di hati. Jadi sumber ketenangan itu adalah hati. Ya.
Ketika hati tenang, maka seluruh anggota tubuh akan tenang. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau daging itu benar, maka benarlah seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Syekh Ait Al-Qarni mengatakan, zikir adalah penolong jiwa yang menghilangkan segala kelelahan dan goncangan jiwa. Ya, makanya Ibnu Taimiyah menganjurkan ketika seseorang itu malas beraktivitas, maka perbanyaklah mengucapkan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nasihat yang kedua, yaitu nasihat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga. Semakin banyak ilmu, maka seseorang akan terjaga. Harusnya begitu. Semakin terjaga dari melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Karena ilmu akan membimbing dia. Ya. Karena al-ilmu nurun. Ya. Para ulama, ilmu itu cahaya. Ya. Nurun di sini bukan nurun dalam bahasa Indonesia ya. Ilmu itu nurun ya, nggak perlu belajar. Bukan. Tapi al-ilmu nurun, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, kata Imam Syafi'i. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ya. Sedangkan harta, kamu menjaga harta, semakin banyak harta, semakin repot kita menjaga. Ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya, tidak. Bahkan dalam Islam, harta itu disebut dengan al-khair, kebaikan. Di dalam surah Al-Adiyat Allah berfirman, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Ya. Artinya apa? Semakin banyak harta, akan semakin baik. Selama didapatkan dari jalan yang baik dan dibelanjakan di jalan yang baik. Ya. Islam menganjurkan kita kaya. Apa buktinya? Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan kita untuk meminta. Tapi yang ada adalah memberi. Ya. Jadi ini hanya sekedar perumpamaan ya, bahwa kita harus lebih mengejar ilmu. Ya. Insya Allah kalau kita mengejar ilmu, harta dapat. Kalau kita mengejar harta, belum tentu ilmu dapat. Walaupun orang yang berilmu belum tentu lebih kaya daripada orang yang tidak berilmu. Ya. Kadang ya bisa jadi kadang mungkin seorang guru besar atau seorang apalah gitu ya, gajinya mungkin lebih besar pengusaha, bisa jadi kan. Mungkin pengusaha itu hanya misalnya pendidikannya hanya SMP. Aja kan ada sebuah pepatah ya. Saya lupa siapa yang mengatakan, if you want to be rich, don't go to school. Kalau kamu pengen kaya, katanya jangan pergi ke sekolah, but go to Tanah Abang. Ini tambahan saja. Ya. Tapi pergi ke Tanah Abang, ya. Pergi ke Glodok, gitu. Pergi ke pasar kalau mau jadi orang kaya. Ya. Ya, memang ilmu dan harta terkadang memang tidak ada hubungannya. Ya, ilmunya ilmu, harta ya harta. Tapi insya Allah orang yang mengejar ilmu, Allah akan muliakan.
Ilmu itu ya al-ilmu hakim. Ilmu itu hakim. Sedangkan harta adalah objek yang dihukumi. Kapan sih harta itu milik kita? Selama kita hidup. Ketika kita meninggal, apa yang milik kita sudah pindah itu. Ya. Sudah milik ahli waris. Makanya coba, ketika orang meninggal, apa yang dikatakan oleh misalnya ada orang meninggal, maka misalnya malam itu nggak sempat dikuburkan, maka sahibul musibah akan berkata, Assalamualaikum, mohon maaf kepada para tamu, insya Allah malam ini bapak, misalnya bapak atau ibu, kita inapkan di rumah. Ingat kata-kata inapkan. Kan nggak ada orang nginep di rumah sendiri. Namanya nginep itu di rumah orang lain. Padahal bapaknya baru saja meninggal, orang tuanya baru saja meninggal. Anaknya langsung berbicara, bapak kami inapkan. Begitu cepat perpindahan harta. Tapi ilmu akan terus mengikuti orang tersebut. Nah, ketika para penyimpan harta meninggal dunia, penyimpan ilmu tetap abadi. Sekalipun jasad mereka tiada, tapi nama mereka tetap ada di dalam hati. Ya. Kita mengenal Imam Syafi'i, kita mengenal Imam Nawawi, ya, yang umurnya hanya 44 tahun, tapi karyanya luar biasa. Ya, ada Riyadus Shalihin, ya, ada banyak lagi, ada Sahih Muslim yang dijelaskan juga oleh beliau. Ya. Kebaikannya melampaui ilmunya, amal solehnya melampaui ilmunya, melampaui hidupnya, melampaui umurnya. Ya. Nah, kemudian di sini juga saya tuliskan ya, syair dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu saydun. Ilmu itu barang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Menulis itu cara mengikatnya. Bisa diikat dengan tulisan, bisa direkam, misalnya pada malam hari ini kajian ini direkam, ini sama dengan mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah barang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk kebodohan adalah kau memburu kijang, kemudian kau tinggalkan kijang itu begitu saja, kau lepas begitu saja. Maka ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, ulama berkata ish katiban au mut maktuban. Hiduplah menulis atau mati ditulis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang-orang yang mengejar ilmu akan mulia. Tapi orang yang hanya mengejar harta, tidak mengejar ilmu, dia akan hina. Al-alimu kabirun, kata para ulama. Orang alim itu besar. Wa in kana hadatsan, walaupun dia masih muda. Wal jahilu shaghirun, tapi orang bodoh itu kecil, hina. Wa in kana syaikhan, walaupun dia sudah tua. Ya. Di dalam bahasa Arab ya, seseorang disebut syekh, ya, bisa karena tuanya, bisa karena ilmunya. Walaupun dia belum tua. Para dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian, tadi nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga. Ibnu Mas'ud berkata, minat tawadu' an tabda as-salam kullaman laqita.
Termasuk sikap rendah hati adalah kau memulai salam kepada setiap orang yang kau temui. Senyum kepada orang yang mungkin belum senyum kepada kita. Ucapkan salam lebih dahulu. Ya, salam, senyum, sapa. Ya, ini sebagai ketika kita menyapa lebih dahulu, kita tersenyum lebih dahulu, ini merupakan tanda ketawaduan. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati diperintahkan dalam Islam, ya, tetapi rendah diri tidak diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah takhafu." Jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah orang yang unggul jika kamu sekalian adalah orang yang beriman. Maka orang Islam nggak boleh minder, nggak boleh rendah diri, nggak boleh. Wa antumul a'launa, kata Allah. Ya. Nah, tawadu itu tidak rendah diri di sini. Tetapi ia juga tidak malu menunjukkan potensi dirinya ketika dibutuhkan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ij'alni, kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikan saya bendaharawan negara ini. Saya ini orang yang memiliki pengetahuan dan saya ini orang yang alim. Jadi ketika misalnya, ya mungkin di lingkungan kita ada pemilihan RT, RW, kita tahu mungkin calonnya tidak kompeten, tidak baik, maka orang-orang yang baik ini harus mencalonkan. Itu bukan berarti dia tidak tawadu, bukan. Dan juga tawadu, ya, tawadu tidak menunggu senyuman dari orang, tapi kita duluan yang mulai. Kita duluan yang memulai senyuman, memulai menyapa. Mungkin orang segan menyapa kita. Apalagi misalnya kita pimpinan di kantor gitu ya. Di rumah sakit misalnya kan. Kalau seorang pimpinan mungkin kan bawahan itu segan ya. Maka wah, ketika misalnya bawahan itu menyapa office boy, mengucapkan salam kepada mereka, pada cleaning service, wah itu luar biasa. Langsung derajatnya diangkat oleh Allah. Ya kata Nabi kan, tidaklah seseorang tawadu karena Allah, sudah Allah akan angkat derajatnya. Semakin orang itu tawadu, maka akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian juga tawadu itu berani melakukan hal-hal yang kecil, yang mungkin dianggap remeh. Misalnya menyapu, ngepel, itu juga untuk melatih ketawaduan. Jadi kadang-kadang kita perlu melatih diri kita untuk tawadu. Misalnya kita naik mobil yang sederhana, ketika kita naik pesawat kita cari yang kelas biasa dulu. Itu apa? Untuk melatih tawadu. Sekali-sekali ya mungkin naik kendaraan umum, ya naik kereta. Untuk apa? Untuk melatih ketawaduan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya penjelasannya di sini, sungguhnya rendah hati tidak akan menambahkan kepada para pelakunya kecuali kemuliaan. Sedangkan kesombongan tidak akan menambahkan pada pelakunya kecuali kehinaan. Lihat iblis. Iblis itu soleh, alim. Bahkan lihat ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nama iblis kenapa nggak disebut? Karena sudah dianggap sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Adam, sujudlah. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Aba wastakbar. Enggan dan sombong. Takabur. Ya. Takabur dari kata-kata takabbaro, ya takabbaru. Ya, pura-pura besar. Sok besar.
ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, apa yang dikatakan oleh iblis? Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Ya. Padahal, kata para ulama, kalau diteliti, sebenarnya api itu lebih unggul daripada tanah. Contoh, api tidak bisa membakar tanah, tapi tanah bisa memadamkan api. Sesuatu jika dilemparkan ke api, itu akan musnah. Tapi jika dilemparkan ke tanah, dia akan tumbuh. Api itu tidak stabil, tapi tanah itu stabil. Jadi, itulah orang takabur ya. Dia pura-pura besar dan dia tidak mengetahui hakikat dirinya. Apa itu sombong? Sombong itu adalah ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah menghina orang lain dan menolak kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keempat, katakan oleh para ulama, araftu syarra la li syarr walakin li tawaqqih wa man la ya'riful khaira min asy-syarri yaqa fihi. Ya. Saya mempelajari kejahatan bukan untuk diamalkan, namun untuk dijauhi. Siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejahatan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Ya. Jadi kita misalnya ya, makanya kita juga misalnya seorang membaca buku-buku tentang Syiah, bukan berarti dia Syiah. Bisa jadi dia membaca supaya dia tahu, oh bagaimana Syiah, sehingga dia bisa mengkanter. Ada seorang membaca buku-buku komunis, belum tentu dia komunis, tapi supaya dia tahu dan dia bisa mengkanternya. Ya. Tetapi tentunya fondasinya harus kuat dulu ya sebelum dia membaca buku-buku yang seperti itu. Jangan fondasinya belum kuat dia sudah baca. Ya. Kenapa seseorang misalnya harus tahu misalnya jenis-jenis narkotika agar dia tidak terjerumus ke dalamnya. Dia tahu nih tempat-tempat maksiat di sini. Hingga kalau ada orang yang mengajak dia bisa menolak. Jadi kadang-kadang kita perlu mengetahui keburukan supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya, supaya kita tidak lugu gitu loh. Tidak polos. Umar bin Khattab berkata, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak akan mengenal Islam dengan baik siapa yang tidak mengenal jahiliyah. Kita tidak akan semangat meraih surga kalau kita tidak tahu bagaimana neraka. Kita tidak akan bisa merasakan kesejukan duduk bersama orang-orang saleh kalau kita tidak pernah mengetahui sifat para durjana, orang-orang yang buruk. Makanya apa sih hikmah diciptakan iblis? Agar kita bisa bersahabat dengan malaikat. Agar bahwa masuk surga ini harus ada ujian, nggak mudah gitu loh. Maka ketika Syekh Ibnu Athaillah mengatakan hikmah diciptakan iblis apa? Agar kau mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Uzaifah berkata, manusia dahulu biasanya bertanya pada Rasulullah mengenai kebaikan. Orang pada nanya kebaikan, tetapi Uzaifah bertanya mengenai kejelekan. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang selanjutnya, nasihat yang kelima.
kullu ina'in, kata Nabi, ya, ulama mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap tempat akan memancarkan apa yang ada di dalamnya. Misalnya kita melihat ada sebuah wadah berisikan air. Nah, kalau di wadah itu isinya air putih, maka ketika dituang pun dia isinya air putih. Ya, seperti teko lah. Kalau dalamnya sirup, kita tuang ya sirup. Kalau dalamnya susu, susu. Dalamnya kotor ya, yang dituang juga kotor. Nah, begitulah hati. Hati ini bersaudara dengan mulut. Mulut itu moncongnya, ya seperti moncongnya teko. Ya, orang kalau hatinya bersih, yang keluar adalah kata-kata yang bersih. Tetapi kalau hatinya kotor, yang keluar kata-kata yang kasar, tidak sopan. Maka tidak bisa orang mengatakan, oh ini hanya mulut saya kok, hati saya mau bersih. Tidak bisa, karena mulut dan hati itu bersaudara. Ya, kalau hatinya lurus, lisannya lurus. Kalau hatinya bengkok, lisannya juga bengkok. Maka ya, Ibnu Qayyim mengatakan lidah seseorang itu akan memberitahu tentang hati. Ya, kita lihat nih orang kok ngomongnya seperti ini, yang tidak konsisten. Ada itu, lisan itu memberitahu bagaimana hati seseorang. Hasan Al-Basri mengatakan siapa yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, berarti ia tidak bisa memahami agamanya. Di hati dan lisan itu saudara. Ya. Dia menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Maka orang yang hatinya kotor ya, ini tidak akan bisa berkata-kata baik. Kalaupun dia bisa berkata-kata baik, tidak akan lama. Dia akan kembali kepada asalnya. Karena apa? Karena dia sedang berpura-pura. Dan kepura-puraan itu tidak akan bertahan lama. Dia memiliki batas waktu. Ketika dia sudah bosan, atau ketika misalnya targetnya sudah tercapai, ya dia kembali kepada asli. Kemudian, nanti mau diingatkan kalau waktunya sudah habis ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi mungkin Ustaz, biar bisa pindah ke sesi tanya jawab. Baik, baik. Satu nasihat lagi ya, kita akan bacakan. Nasihat dari Ibrahim bin Adham. Idza aradta an ta'siyallah fa'sihi fi makanin la yaraka fi. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah di tempat di mana dia tidak akan melihatmu. Ya. Di mana tempat kita sembunyi dari pandangan Allah? Tidak ada. Ya, bahkan Allah melihat, Allah itu melihat semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap. Ya. Tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Ya. Maka hati-hati bermaksiat ketika sendirian dengan handphone kita, ya. Apalagi misalnya internetnya lancar, ya. Handphone itu bisa menjadi babun min abwabil jannah, bisa menjadi pintu daripada pintu surga, bisa menjadi pintu daripada pintu neraka. Ya, tergantung cara kita menggunakannya. Kalau kita lihat yang baik-baik, insya Allah akan membawa kita ke surga. Kalau kita lihat yang buruk-buruk, akan membawa kita kepada neraka. Ya. Kita bisa meng-clear historinya.
tapi tidak ada yang clear di sisi Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak meninggalkan. Allah tidak meninggalkan perbuatan baik. Ya. Buruk tidak ditinggalkan oleh Allah, besar ataupun kecil. Bisa jadi kita menganggapnya kecil, tapi di sisi Allah itu besar. Wa tahsabunahu indahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Kamu menyangka amalan itu kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan itu besar. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah. Bertakwa itu tidak hanya di masjid. Kalau kita hanya bertakwa di masjid, berapa lama kita di masjid? 5 sampai 10 menit mungkin. Bertakwalah ketika kita di kantor, di pasar, dengan tidak mengurangi timbangan, di kantor dengan jujur ya, dalam bekerja, tidak korupsi dan lain sebagainya. Nah, maka di sini disebutkan juga bahwa kebersamaan Allah bersama hamba-Nya itu terbagi menjadi 2. Ada yang kebersamaan umum, yaitu Allah bersama hamba-Nya dengan ilmunya. Sehingga dia mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ada juga kebersamaan khusus. Seperti kebersamaan Allah membela Nabi Musa, Nabi Harun. Ketika Allah mengatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut. Sungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat. Ya. Yang di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Itulah muraqabatullah. Kalau orang selalu merasa pengawasan Allah, insya Allah dia akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ya beberapa nasihat yang terdapat dalam buku ini. Bagi yang berminat nanti bisa menghubungi Dr. Prita mungkin ya. Insyaallah yang kedua ini edisinya hardcover ya, sehingga mungkin bisa lebih tahan banting ya. Ya mungkin itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Insyaallah. Syukran pemaparan materinya Ustaz ya. Baik, insyaallah nasihat-nasihat hasil daripada bukunya sangat terspoiler ya Ustaz ya, isi dari bukunya. Ya mungkin sekali lagi jika yang berminat insyaallah. Baik, mungkin jika dari peserta ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand atau juga boleh melalui chat atau langsung unmute untuk memberikan pertanyaannya. Ya. Sini sudah ada yang raise hand, mungkin kepada Dr. Muhammad Rudi. Ya, terima kasih. Saya bukan dokter ya. Oh, bukan ya. Maaf ya, Pak. Ya, boleh bertanya saya ya. Oh iya, silakan. Silakan. Ustadz, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudi, Ustadz. Ya. Mendengar dari paparan Ustadz, subhanallah Ustadz, terkait dengan masalah kebersihan, memelihara kebersihan hati, Ustadz ya, kalau bahasa Indonesianya Ustadz ya, tazkiyatun nafs gitu. Dan memang sebagai seorang muslim tuh kita harus seperti itu gitu ya. Tetapi kan kita dihadapkan dengan dunia nyata gitu kan, yang tentu banyak problem yang kita hadapi. Nah, yang saya tanyakan kira-kira kiat-kiat apa Ustadz ya supaya kita itu, mungkin dalam kehidupan ini kan banyak tekanan Ustadz. Tekanan artinya tekanan tanggung jawab kita di dunia gitu ya. Baik itu pekerjaan, profesi dan lain-lainnya gitu ya. Amanah dan sebagainya. Nah, bagaimana kiat-kiat kita agar tetap konsisten saat kita bisa menjaga kebersihan hati kita, menurunkan ego kita gitu ya. Yang nanti ujung-ujungnya husnul khotimah.
Nah, itu yang kadang-kadang secara pribadi juga saya agak sulit ya untuk yang sifatnya konsisten tersebut, Ustaz. Bisa dijelaskan, Ustaz? Mungkin juga apa ya? Mungkin kiat-kiat secara teknis kali ya, secara nyata yang harus kita lakukan gitu. Walaupun misalnya tilawah udah kita kerjakan, istighfar sudah kita kerjakan, tapi kadang-kadang muncul lagi gitu ya di hati kita gitu, Ustaz. Mungkin pertanyaan saya seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Jadi, ya baik Pak Rudi. Saya langsung jawab ya. Silakan langsung jawab, Ustaz. Iya, memang apa ya? Kata Nabi, istaqimu walan tuhsuh. Berkonsistenlah engkau, walaupun kau sulit untuk mencapainya. Ya, memang istiqomah itu berat. Ya. Kalau ringan namanya istirahat. Ya. Makanya kata para ulama, a'zamul karomah, luzumul istiqomah. Karomah yang terbesar. Ya. Karomah yang terbesar itu bukan ketika kita bisa terbang, atau kita nggak mempan di bacok, ya. Tapi a'zamul karomah, luzumul istiqomah. Karomah terbesar itu ketika kita bisa konsisten akan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana? Tadi ya pertanyaannya supaya kita konsisten ya. Tentunya tadi ya kita terus namanya riyadhah ya. Riyadhah itu apa? Latihan. Riyadhah itu kan asal katanya olahraga. Artinya dalam bahasa Arab itu olahraga, tapi lebih kepada riyadhatun nafs, latihan jiwa. Latihan tidak, misalnya latihan mungkin tidak komentar. Latihan tidak berkomentar di grup, misalnya, untuk lebih menjaga hati, itu menjaga kebersihan hati gitu ya. Latihan tidak berkomentar hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Latihan untuk tidak men-share hal-hal yang tidak manfaat, misalnya ini manfaat atau enggak ya kalau saya share ya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian juga untuk kita bisa istiqomah juga kita perlu tadi ya, perlu partner, perlu teman ya, yang perlu komunitas ya. Makanya kan ada komunitas One Day One Juice, mungkin ada komunitas sholat duha ya, ada komunitas sholat tahajud, bagus-bagus saja ya, untuk saling mengingatkan ya. Kayak kata Nabi kan, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu selalu bersama-sama, karena setan itu bersama orang yang sendirian. Ya, ketika orang itu sendirian, maka setan semakin dekat. Ketika kita berjamaah, kita bersama-sama, maka setan itu akan semakin menjauh. Ya, jadi ya saran saya untuk Pak Rudi dan nasihat buat saya juga ya tadi, agar kita bisa istiqomah, terus melakukan latihan-latihan, kemudian juga bertemanlah ya, dengan orang-orang yang baik. Karena kenapa almar'u ala dini khalilih, seorang itu berada pada agama temannya, maka hendaklah dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Ya, apalagi tadi ya di dunia kerja, tentunya tadi kita butuh kita mencari partner-partner yang baik ya, yang bisa mendukung kita untuk menjadi orang-orang yang konsisten dalam kebaikan ya sampai akhir hayat kita insya Allah. Mungkin begitu Pak Rudi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Mungkin dari Pak Rudi sudah ya, Pak. Next, mungkin dari peserta masih bisa satu pertanyaan lagi. Jika masih ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh raise hand, chat, atau unmute. Apa masih ada? Mungkin sudah pada paham kali ya. Iya, Ustaz. Ya, baik kalau misalnya memang sudah, sebelum diakhiri boleh Ustaz ada titipan dari Siskes BSMI. Ini Ustaz boleh minta titip di doa untuk kelancaran khitan dari khitan massal di RSU Al Fauzan. Baik, baik. Insya Allah sama ada juga Ustaz itu ini yang minta doa juga untuk saudara Yoga, karyawan RSU Al Fauzan dan keluarga yang bayinya baru wafat tadi siang atas nama almarhum Maudi Prisri Rizky Prananda.
Ya Ustaz, mungkin boleh dibantu doa bersamanya Ustaz. Baik, baik. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga acara khitanan massal yang akan dilaksanakan oleh RS Al Fauzan bisa berjalan lancar dan penuh dengan keberkahan. Untuk yang tadi anaknya masih kecil ya, Iya. akan Baru lahir. menjadi tabungan ya, jadi investasi buat orang tuanya. Kemudian juga untuk yang sakit, tadi mohon maaf saya nggak hafal namanya ya. Doakan juga mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan jangan lupa juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah erupsi Gunung Semeru. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal Allah jadikan sebagai para syuhada, keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran, dan Allah berikan kepada kita juga kemampuan untuk bisa membantu, untuk bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la 'aiban illa tartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah, quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbal du'a. Rabbana Allahumma ij'al abna'ana min hufadhil Qur'an. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. As'alullah rabbal arshil azim ay yashfiyahum. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim wa wasi' madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya, Ustaz. Ya, salam semuanya. Ya, baik. Kami Jadi dari mungkin Semeru, Ustaz. Dari Semeru tuh. Relawan dari Semeru ikut. Oh, Semua dengerin. salam untuk relawan di sana Pak. Itu di mana itu di posko? Subhanallah. Semangat Ini selalu Pak. di posko PSMI Oh, Masya Allah. Semeru. Di desa mana Pak Mas Pri? Desa Penanggal, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Candipuro. salam soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Dokter Prita, Dokter Basuki dan semuanya. Jazakallah Terima kasih khair. Ustaz. Ya, wa iyyakum. Alhamdulillah sangat bermanfaat bukunya. Amin, amin. Ya, pamit ya. ya Ya. baik. Jadi mungkin berakhir gimana? pula. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, izin ya, ya Dok, Afwan Dok, izin untuk tutup acara pada malam hari ini. Ya, saya Muhammad Salah Saldi sebagai moderator. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan ataupun kesalah kata ataupun perbuatan selama memimpin
acara pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz dan seluruh partisipan pada malam hari ini. Ya, mari kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan memperbanyak mengucapkan istighfar, astagfirullah, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Baik, Syukron. Dr. Izin live pamit ya. bentar Ustaz, dan ya. sahabat Sehat, sekalian. Kayaknya flu tuh. Sehat. Ya. Ya. Assalamualaikum, izin live Dr. Basuki. Ya, Bapak kita. terima kasih Pak Rudi ya. Ya, sama. Aja tuh mau laporan tuh Pak Rudi. Kenapa? Mau laporan sekalian Semeru. Lagi posko nih Pak.